Assalamualaikum teman-teman semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, untuk materi selanjutnya di sini kita akan belajar sediaan padat yang kedua ya, yaitu kapsul. Di mana kapsul di sini pengertiannya adalah sediaan padat yang terdiri dari satu macam atau lebih ya. Dan kemudian juga ada bahan iner yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul ya, dari gelatin keras ataupun lunak yang dapat larut. Nah, teman-teman pasti juga sudah sering melihat ya, ada macam-macam kapsul ya. Nah, kemudian cangkang ini terbuat dari gelatin umumnya, tetapi juga bisa dari pati atau bahan lain yang sesuai. Kebanyakan kapsul itu bisa merupakan sediaan yang diminum ya, ditelan. Tetapi ada juga yang memang sediaannya itu dibuat untuk sediaan rektum atau dimasukkan ke dalam dubur. Nah, untuk keuntungan dan kerugian tentunya kita juga ada ya. Untuk keuntungannya di sini bentuknya lebih menarik dan praktis. Kemudian tidak berasa ya karena tertutup oleh cangkangnya tadi, sehingga dapat menutup rasa atau bau dari obat yang tidak enak. Mudah ditelan, cepat hancur di dalam perut sehingga mudah diabsorpsi usus. Kemudian dokter dapat memberikan resep kombinasi dari berbagai macam bahan obat dengan dosis yang berbeda menurut kebutuhan pasien masing-masing. Nah, kemudian kapsul juga dapat diisi dengan cepat, tidak memerlukan bahan tambahan ya, bila dibandingkan dengan pil atau tablet, sehingga tidak mempengaruhi absorpsi dari bahan obat yang ada dalam kapsul. Kemudian untuk kerugiannya di sini tidak bisa digunakan untuk bahan yang mudah menguap ya, karena nanti akan merusak cangkang kapsulnya sehingga nanti dia akan menguap ya. Dan juga untuk bahan-bahan yang mudah mencair atau higroskopis, bahan yang mudah bereaksi dengan cangkang itu juga tidak tepat digunakan. Nah, untuk balita juga tidak cocok karena balita masih sulit menelan ya apabila dengan ukuran yang terlalu besar untuk ukuran kapsul, dan kapsul tentunya memiliki kekurangan yaitu tidak bisa dibagi. Nah, di sini ada cangkang terbuat dari gelatin, gula dan air ya. Kemudian cangkang itu bisa bersifat berbentuk jernih buram atau buram tergantung nanti penambahan titanium oksida di dalamnya. Kemudian dapat berwarna ataupun polos, tidak berasa tentunya, mudah larut dalam air panas dan bersifat higroskopis. Nah, kemudian di sini gelatin bersifat stabil di udara bila dalam keadaan kering, tapi juga dia akan mudah terurai oleh bakteri, mikroba bila nanti dia disimpan dalam kondisi yang berair atau lembab ya. Nah, tentunya di sini untuk pembuatannya juga biasanya ditambah bahan pengawet untuk mencegah timbulnya jamur dalam cangkang. Untuk kelembapannya juga antara 19 sampai 16% ya. Jadi nanti antara 19 sampai 12, tetapi bisa juga antara 13 sampai 16% untuk kelembapan cangkangnya. Nah, di sini cangkang juga harus disimpan di tempat yang memang dia tidak terlalu dalam kelembapan tinggi, dan juga dia juga jangan terlalu kering ya, karena nanti kalau terlalu kering kapsul juga akan menjadi rapuh. Tetapi apabila terlalu dalam tempat yang uap airnya tinggi atau kelembapannya tinggi, maka dia juga akan menjadi lembek ya, sehingga nanti kita harus pertahankan kondisi yang sesuai untuk kapsul. Biasanya di sini untuk menjaga kestabilannya kita simpan dengan bahan penyerap lembab seperti silika gel kering dan juga arang aktif ya. Di situ biasanya ada tambahan silika gel di dalam penyimpanan kapsul. Nah, kemudian pada prinsipnya gelatin dapat dibuat dari bahan yang kaya akan kolagen ya, seperti kulit, tulang, kemudian ada yang dari bahan babi
sapi atau hewan lain. Tetapi nanti juga biasanya untuk bahan-bahan dari kulit atau tulang sapi itu membutuhkan proses yang lebih lama dan memerlukan air pencuci atau penetral ya, sehingga nanti harganya juga akan jatuhnya lebih mahal. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tambahan warna ataupun juga nanti bentuk biasanya juga disesuaikan dari masing-masing pabrik yang memproduksinya. Ya, kemudian di sini juga ada bahan warna yang diizinkan, itu ada oksida besi, kemudian titanium dioksida, bahan pendispersi, bahan pengeras seperti sukrosa, dan ada juga pengawet yang nanti juga diizinkan. Untuk bahan kandungan airnya kurang lebih 10-15%. Nah, untuk pembuatan cangkangnya biasanya untuk nanti ada materi khusus ya dalam teknologi kefarmasian. Nah, pada prinsipnya di sini ada perbedaan antara kapsul gelatin keras dan lunak ya. Yang biasanya itu istilahnya yaitu kapsul keras, itu istilah lain adalah kapsul dure atau hard kapsul. Kemudian ada kapsul lunak atau kapsul lemolz atau soft kapsul ya, istilah lainnya. Nah, di sini ada perbedaan antara kapsul keras dan kapsul lunak, di mana untuk kapsul keras itu terdiri atas tubuh dan tutup, jadi terpisah ya. Kemudian tersedia dalam bentuk kosong yang dijual belikan ya. Kemudian berbagai ukuran juga, isinya biasanya padat tapi juga bisa cair, tapi umumnya padat. Cara pakai per oral untuk kapsul keras ya. Kemudian bentuknya hanya satu macam. Jelas kalau untuk lunak ini dari pabrik sudah jadi satu kesatuan, selalu sudah terisi, jelas karena diisi oleh perusahaan yang memproduksi ya. Kemudian biasanya jelas cair memang kalau untuk lunak, di dalamnya berisi cairan. Kemudian bisa untuk penggunaan lain selain oral, biasanya vaginal, rektal ataupun topikal. Bentuknya juga bermacam-macam. Nah, untuk ukuran kapsul di sini berdasarkan ukurannya ini ada 8 ya. Ada 000 sampai dengan 5. Nah, dari banyaknya bahan yang bisa muat di dalam cangkang kapsul, maka di sini ukuran yang paling besar adalah 000 dan kemudian yang paling kecil adalah ukuran 5. Oke, kemudian di sini berat serbuk juga sudah ada ketentuannya ya. Jadi nanti teman-teman kalau untuk membuat serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul yang rata-rata serbuknya misalkan adalah 0,5 misalkan ya, maka kita bisa pakai kapsul dengan ukuran 0. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian untuk pengisian cangkang kapsul keras di sini terdiri dari, karena kapsul keras ini terdiri dari 2 bagian ya, yaitu ada badan atau induk, kemudian ada juga luar atau tutup. Nah, kemudian di sini biasanya dilakukan, yang paling sering dilakukan teman-teman mahasiswa ya di lab untuk pengisiannya itu juga bisa dengan menggunakan tangan ataupun dengan alat tetapi bukan mesin ya. Biasanya ada cetakan-cetakan, tatakan-tatakan gitu ya, yang untuk mempercepat atau membantu kita dalam proses pengisiannya, atau juga dengan menggunakan mesin. Nah, kalau dengan tangan itu yang sering kita lakukan ya di lab, seperti itu yang paling sederhana. Nah, kemudian kalau untuk alat yang bukan mesin ini biasanya ada tatakan-tatakannya ya, dimasukkan ke dalam lubang dari bagian alat yang tidak bergerak. Nanti tinggal dibantu seperti kita menambahkan atau membuat dengan tangan. Nah, kalau untuk menggunakan mesin jelas ya, pasti nanti
lebih cepat dan lebih rapi hasilnya. Nanti kita bisa cari informasi terkait pengisian bahan obat ke dalam kapsul ya dari beberapa video. Nah, kemudian kita lewati dulu untuk cara penutupan kapsul. Seperti biasanya ya, itu dengan cara dilakukan penutupan bagian tutup ke dalam bagian badan kapsul tanpa penambahan bahan perekat. Kemudian juga bisa melakukan dengan tambahan, biasanya ditambahkan dengan olesan campuran air alkohol ya pada tepi luar bagian badan kapsul, kemudian diputar dan ditekan. Nah, seperti itu. Bisa juga dilakukan seperti itu. Kemudian cara membersihkan kapsul yang sering kita lakukan ini adalah kapsul diletakkan di dalam tisu bersih atau kain atau wol ya, kemudian digosok-gosokkan sampai dengan nanti kapsulnya itu bersih dari sisa-sisa yang bahan obat yang mungkin tertempel di luar cangkangnya, seperti itu. Nah, faktor yang dapat merusak cangkang kapsul ya, di sini zat yang higroskopis, dia jelas akan merusak cangkang karena akan menyebabkan cangkang itu lembab sehingga nanti rapuh, pecah gitu ya. Nah, penambahan laktosa, amilum, bahan iner akan menghambat proses ini. Jadi nanti apabila ada campuran laktosa, itu juga salah satunya untuk menghindari ya terjadinya kerusakan pada cangkang kapsul karena bahan-bahan yang higroskopis. Contoh bahan-bahan yang higroskopis di sini adalah Ki dan NaI. Nah, di sini juga ada campuran eutecticum yang mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materinya ya, di mana nanti ada bahan yang dicampur akan memiliki titik lebur lebih rendah daripada titik lebur awalnya. Nah, sehingga nanti otomatis kapsul juga akan rusak dan lembek. Contoh campuran di sini adalah asetosal dengan heksamin. Nah, ini akan terjadi campuran eutecticum. Camphor dengan mentol jelas nanti akan terjadi campuran eutecticum ya. Jadi nanti kita harus hindari kedua campuran ini contohnya, karena nanti akan merusak kondisi cangkang kapsulnya. Kemudian minyak menguap, kreosol atau alkohol juga dapat merusak gelatin ya. Kemudian kita beralih ke cangkang kapsul yang gelatin lunak. Cangkang kapsul gelatin lunak ini mengandung pigmen atau pewarna, bahan opak seperti titanium oksida, ada pengawet seperti metil paraben, kemudian ada juga pengawet propil paraben, ada pengharum, kemudian pemanis ya, kurang lebih 5% untuk pemanis sukrosa. Ada cangkang gelatin lunak itu mengandung airnya kurang lebih 6-13% ya. Berbentuk bulat, umumnya bisa silindris atau bulat telur. Nah, kemudian untuk cangkang kapsul lunak itu tidak bisa dipakai ya saat kita peracikan gitu ya, karena itu memang biasanya sudah satu kesatuan dalam produksi perusahaannya. Nah, untuk pembuatan kapsul gelatin lunak itu menggunakan alat ya, cetakan dengan cara diproses berputar gitu ya. Kemudian nanti ada cara rotary D, ini lebih banyak digunakan oleh industri besar untuk kapsul lunaknya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari lebih rinci lagi dalam prosesnya ini. Nah, kemudian untuk penggunaan kapsul gelatin lunak ini biasanya adalah cairan, pasta atau bahan serbuk kering, dan
kemudian contoh lain di sini campuran cairan mudah menguap ya, ataupun juga tidak mudah menguap, tidak bercampur dengan air. Misalkan minyak nabati dan minyak menguap, ada hidrokarbon, kemudian aromatik. Nah, kemudian ada juga cairan tidak mudah menguap yang bercampur dengan air ya, seperti PEG, bahan surfaktan, kemudian ada senyawa yang relatif tidak mudah menguap dan dapat bercampur dengan air. Contohnya juga PEG dan isopropil alkohol, itu juga bisa dibuat dalam kapsul gelatin lunak. Ada juga bahan padat yang dapat di enkapsulasi ke dalam kapsul gelatin lunak ya, seperti serbuk kering, granul, pelet, tablet kecil, seperti itu. Nah, sama dengan pulveres ya, pulveres itu juga ada keseragaman bobot di dalam sediaan pulveres. Di kapsul juga diatur dalam Farmakope Indonesia edisi 3, kapsul dibagi menjadi 2, di mana kapsul yang berisi obat kering itu kita gunakan 20 kapsul ya untuk keseragaman bobotnya, sedangkan untuk kapsul yang berisi cairan atau pasta kita menggunakan 10 kapsul untuk keseragaman bobot. Nah, waktu hancur kapsul di sini untuk kapsul keras maupun kapsul lunak itu ditentukan untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh kapsul yang bersangkutan untuk hancur ya. Jadi nanti berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk kapsul itu betul-betul hancur ya. Nah, dalam Farmakope Indonesia edisi 4, waktu hancur kapsul itu tanpa keterangan lain untuk di FI3 tidak lebih dari 15 menit ya, dalam Farmakope Indonesia edisi 3. Tanpa keterangan lain, tanpa ketentuan lain, maka kapsul harus larut tidak lebih dari 15 menit. Jadi lebih cepat ya bila dibandingkan dengan tablet ataupun pil. Keseragaman sediaan terdiri dari keseragaman bobot untuk kapsul gelatin keras dan juga kandungan untuk kapsul lunaknya. Jadi harus betul-betul dalam pengisian kapsul itu juga harus homogen. Ada juga uji disolusi yang dilakukan untuk kapsul, di mana untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi ya yang tertera dalam masing-masing monografi. Persyaratan disolusi tidak berlaku untuk kapsul lunak kecuali bila dinyatakan dalam masing-masing monografi. Nah, seperti itu. Contoh di sini ada beberapa formula untuk dibuat sediaan kapsul, dan kemudian seperti biasa ya, pada saat kita praktikum kita juga membuat serbuk terlebih dahulu dengan ketentuan yang ada, dengan cara meracik yang sudah betul, dan baru nanti dibagi ya menjadi bagian yang sudah diresepkan, kemudian dibagi rata sesuai dengan pandangan mata. Apabila DM-nya juga tidak melebihi 80%, maka bisa dibagi ya, tanpa harus ditimbang satu persatu. Kemudian setelah sudah dibagi, maka nanti kita masukkan ke dalam cangkang kapsul yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Kita mau pilih nomor kapsul yang mana ya, dimana tadi kita sudah tahu ada beberapa nomor kapsul dengan variasi berat untuk masing-masing kapsulnya. Nah, dari materi kapsul untuk sekilas kita sudah pelajari ya. Nanti teman-teman bisa membaca lebih rinci lagi dari materi yang sudah di-share di link. Begitu teman-teman, untuk materi kapsul kita cukupkan dulu. Sekian dari Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.